Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan belajar mengenai analisis titik impas dan analisis sensitivitas. Sebelum mulai, kenalan dulu sama kelompok kami, yaitu ada Arkan Mudofar, ada Kiki Firanita, dan Maimuna Septiani Baidillah. So, what will we learn? Jadi kita akan belajar apa? Nah, intro dulu. Ternyata ekonomi teknik itu tuh mengandung ketidakpastian. Nah, metode yang bisa digunakan untuk menangani ketidakpastian tersebut ada analisis titik impas atau break even point dan ada analisis sensitivitas. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Apa sih analisis titik impas itu? Jadi break even point ini yaitu suatu parameter atau variabel yang menyebabkan dua atau lebih alternatif sama baiknya. Nah, analisis titik impas ini tuh bisa digunakan pada kasus misalnya permasalahan produksi atau untuk memilih alternatif investasi hingga keputusan buat beli. Selanjutnya analisis sensitivitas. Jadi analisis ini tuh kondisinya di mana ada perubahan yang terjadi pada nilai parameter sehingga outputnya nanti bisa berubah juga hasilnya. Kalau outputnya berubah, otomatis nanti alternatifnya juga mungkin akan berubah, sehingga kita harus mengetahui seberapa sensitif sih sebuah keputusan untuk diambil. Begitu. Selanjutnya kita masuk lebih dalam lagi tentang analisis titik impas pada permasalahan produksi. Jadi analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat produksi sehingga perusahaan berada pada kondisi impas. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan, ada biaya tetap, variabel, dan total. Kita recall lagi memori kita, biaya tetap itu apa? Jadi intinya biaya tetap itu biayanya tidak berubah meskipun jumlah produksinya meningkat. Misalnya sewa bangunan dalam 1 tahun ya tetap sama. Terus gaji atau upah pekerjanya juga tetap sama sehari meskipun produksinya meningkat ataupun menurun. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini akan meningkat seiring meningkatnya produksi. Misalnya ingin memproduksi kue dalam jumlah yang besar, maka otomatis kita perlu bahan yang besar sehingga biaya variabelnya yaitu seperti bahan kuenya itu sendiri. Kemudian biaya total ini yaitu total dari biaya tetap dan variabel. Nah, di samping sudah disajikan ada diagram titik impas pada permasalahan produksi. Ada daerah untung, daerah rugi, ada titik temunya di mana disebut titik impasnya itu pada kasusnya pada diagram ini di mana ketika volume produksi, ketika jumlah produksinya itu meningkat melebihi titik impas, maka suatu perusahaan akan memperoleh keuntungan. Namun, ketika volume produksinya tidak melampaui titik impas atau di bawah titik impas, maka perusahaan ini akan mengalami sebuah kerugian. Sederhananya seperti itu, mengilustrasikannya. Berikutnya ada rumus-rumus yang bisa digunakan nanti, cara menghitung total cost-nya, cara menghitung volume dan atau jumlah produk yang dibuat sehingga bisa mencapai keuntungan dan lain-lain. Oke, yang kedua ada analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Nah, analisis titik impas pada permasalahan seperti ini itu bisa diselesaikan dengan menggunakan alat bantu analisis EUAC atau nilai sekarang. Saya bisa gambarkan sedikit dari diagram di samping, di mana ada 2 buah alternatif A dan B. 2 buah alternatif ini memiliki ongkos awal yang berbeda gitu. Dimana alternatif A ini dia punya ongkos awalnya itu tinggi, kemudian alternatif B ongkos awalnya rendah. Kemudian ada titik temu di situ yang disebut titik impasnya. Pada kondisi yang dijelaskan di diagram ini, ketika volume produksinya besar melampaui titik impas, maka alternatif yang bisa dipilih adalah alternatif yang A. Jadi ketika ongkos awalnya besar dan produksinya juga melampaui titik impas, maka alternatif yang baik untuk dipilih yaitu yang A. Dan ketika misalnya produksinya itu tidak
di bawah atau tidak melampaui titik impas, maka alternatif yang lebih baik untuk dipilih itu adalah alternatif B atau alternatif yang memiliki ongkos awalnya kecil sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis titik impas pada keputusan buat beli, di mana analisis ini kita bisa gunakan untuk menganalisis perusahaan dengan keputusan membuat atau membeli suatu produk. Contoh kasusnya misalnya sebuah perusahaan ingin memiliki sebuah mesin sehingga membantu produksi perusahaannya. Jadi dia akan mempertimbangkan akankah lebih baik membuat mesinnya atau membeli mesinnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya biaya ataupun waktu jangka panjangnya hingga jumlah produksinya nanti. Selanjutnya ada salah satu contoh soal yang saya ambil mengenai break even point atau analisis titik impas pada permasalahan produksi, di mana PT ABC Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk pembuatan 10.000 sabun per bulan ada 25 juta dan ongkos total untuk 15.000 sabun per bulan yaitu 30 juta. Asumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berhubungan secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Lalu hitunglah yang pertama ada ongkos variabel per unit dan ongkos tetapnya. Kemudian yang kedua, bila PT ABC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapa yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut pada kondisi impas. Dan yang ketiga, bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan untung atau rugi dan berapa keuntungan atau kerugiannya? Solusi. Oke, yang pertama tadi kita akan menghitung ongkos variabel per unit dan ongkos tetapnya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi telah disajikan, di mana nilai C atau ongkos variabel per unitnya yaitu rupiah 1.000 per unit. Dari ongkos ini kita bisa menghitung nanti fixed cost-nya atau ongkos tetapnya sehingga nanti diperoleh rupiah 15 juta. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di mana P atau tadi harga per unitnya itu yaitu 6.000, P-nya itu 6.000, sehingga berapa jumlah yang harus diproduksi agar bisa mencapai titik impas. Kita bisa gunakan rumus yang tadi juga, di mana X sama dengan fixed cost dibagi harga per unit, P dikurang C itu tadi ongkos per unitnya, yaitu bisa menghasilkan 3.000 unit per bulan. Kemudian soal berikutnya yaitu bila X atau jumlah produksinya yaitu 12.000 per unit per bulan, maka total penjualannya berapa? Yaitu untuk nilai TR, total revenue-nya menghasilkan 72 juta per bulan dan total cost-nya, fixed cost-nya menghasilkan 27 juta per bulan. Jadi perusahaan berada dalam kondisi untung karena dengan memproduksi 12.000 unit ini maka total penjualan akan lebih tinggi dari total ongkosnya. Besarnya keuntungannya bisa kita hitung dari total revenue-nya dikurang dengan total cost-nya sehingga memperoleh rupiah 45 juta per bulan. Hai, pada video kali ini kita akan membahas materi baru dalam mata kuliah Ekonomi Teknik, yaitu pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Oke, sebagai introduction-nya dulu, pada bab ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama ada pengertian risiko dan ketidakpastian, kedua ada pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko, dan terakhir pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Baik, jadi apa itu resiko? Resiko adalah gambaran situasi pengambilan keputusan di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan pasti, tetapi masih bisa digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas. Sementara ketidakpastian merupakan kondisi
di mana tingkat pengetahuan atau informasi tentang situasi masa depannya rendah sekali, sehingga tidak bisa dinyatakan dengan suatu distribusi probabilitas. Berikutnya, pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan resiko. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada kriteria nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Nah, perusahaan biasanya hidup dalam jangka panjang dan selalu membuka investasi baru, sehingga menyebabkan nilai ekspektasi sebagai ukuran dalam pengambilan sebuah keputusan. Tujuannya yaitu untuk memaksimumkan nilai ekspektasi profit atau keuntungan dan meminimumkan nilai ekspektasi ongkos-ongkos. Oke, biar lebih paham lagi, yuk lihat dulu contoh soalnya. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan pendirian sebuah proyek yang mempunyai data NPV dengan probabilitas seperti berikut. Pertanyaannya adalah tentukan nilai harapan, variasi, koefisien variasi, dan interval nilai dari nilai-nilai NPV yang mungkin terjadi. Untuk menjawab contoh soal yang tadi, yuk perhatikan solusi contoh soal berikut ini, di mana nilai harapan telah dihitung dan diperoleh yaitu senilai 149 juta, variasi dengan nilai 3,8509 kali 10 pangkat 16, kemudian nilai standar deviasi diperoleh dari akar nilai variasi, di mana hasilnya yaitu 196.237.101. Selanjutnya, koefisien variasi dengan nilai 1,317, dan terakhir interval nilai untuk nilai-nilai NPV yang mungkin terjadi yaitu senilai 460 juta. Berikutnya yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Dikatakan sangat tidak pasti apabila nilai-nilai yang mungkin terjadi diketahui, namun probabilitas nilai tersebut sama sekali tidak diketahui. Adapun metode yang bisa digunakan, yang pertama yaitu dengan kriteria maksimas dan minimax, berikutnya dengan kriteria maksimas, ketiga kriteria Laplace, dan terakhir dengan kriteria Hurwitz. Yang pertama tadi ada kriteria maksimas dan minimax, di mana pada kriteria maksimas kita akan memilih alternatif yang memberikan nilai minimum paling besar. Sementara dengan kriteria minimax kita akan memilih alternatif yang memberikan ongkos kesempatan maksimum terkecil. Yang kedua ada kriteria maksimas, di mana dengan kriteria ini kita akan mengambil keputusan di mana kita akan memilih alternatif yang sangat menjanjikan perolehan keuntungan maksimum yang paling besar. Dan yang ketiga ada kriteria Laplace, di mana kriteria ini mengasumsikan bahwa semua nilai terjadi dengan probabilitas yang sama, sehingga pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang memiliki rata-rata yang besar dari nilai-nilai yang mungkin terjadi. Terakhir, kriteria Hurwitz, di mana situasi pengambilan keputusan tidak memberikan optimisme maupun pesimisme, sehingga tingkat optimisme dengan memberikan bobot alfa yang besarnya 0 sampai 1. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai kriteria maksimas dan minimax, yuk diperhatiin lagi contoh soal berikut ini. Ada 3 alternatif yang disajikan, di mana ketiga alternatif ini kita diminta untuk mengetahui alternatif yang paling possible berdasarkan kriteria maksimas dan minimax. Nah, di solusinya, pertama untuk menentukan kriteria maksimas, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai minimum terbesar dari setiap alternatif. Dan setelah kita identifikasi, ternyata nilai minimum terbesarnya terdapat pada alternatif C. Berikutnya,
Untuk pemilihan berdasarkan kriteria minimax, di mana kita harus menentukan besarnya ongkos-ongkos kesempatan dari setiap alternatif. Kemudian caranya itu yaitu dengan mengurangkan nilai terbesar yang dijanjikan pada situasi yang sekarang dengan nilai yang diperkirakan pada alternatif tersebut. Nah, contohnya di sini ada alternatif B. Ketika saya mengurangkan kondisi awalnya, modal awalnya ada 55 juta, kemudian saya kurangi dengan 25 juta dikarenakan pada tabel pertama tadi di kondisi B, alternatif B itu dia meningkat 25 juta atau keuntungan yang diperoleh 25 juta, sehingga kerugian yang diestimasikan adalah 30 juta. Kemudian setiap alternatif kita hitung kerugian yang mungkin terjadi, dan setelah kita mendapatkannya maka kita akan bisa mengetahui ongkos terbesarnya. Setelah dihitung ternyata nilai ongkos terbesar, di mana berdasarkan kriteria minimax ini kita akan mencari ongkos kesempatan terkecilnya, yaitu jatuh pada alternatif B. Begitu. Selanjutnya contoh soal kriteria Laplace, di mana pada tabel 1 tadi masih kayak contoh soal yang pertama, kita diminta untuk menyelesaikannya berdasarkan kriteria Laplace, di mana kita mencari nilai rata-rata terbesar. Maka kita akan menghitung nilai rata-rata terbesarnya sehingga diperoleh rata-rata terbesar berada pada alternatif A. Itu dia contoh soal dan solusinya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.